Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wildan Apriansyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi. Secara bahasa, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, adalah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan prinsip kehidupan dalam rumah tangga, di mana tidak hanya merujuk pada suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang kepengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk kesejahteraan hidup manusia. Adapun menurut Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber daya terbatas dan memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun di sini perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional, perbedaannya yaitu yang paling mendasar jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada geo-oriented disiplin. Konsep scarcity ini adalah yang menerapkan mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Adapun ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam yang merupakan bagian perekonomian yang didasarkan antara lima universal, yaitu tauhid atau keimanan, adil, keadilan, nubuah atau kenabian, dan khilafah yaitu pemerintah, dan mat atau hasil. Dari kelima nilai tersebut menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya itu berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun di sini macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini merupakan sistem di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka, sementara permintaan dan penawaran berjalan secara bebas dan menetapkan harga pasar sehingga peran negara sangat terbatas. Adapun di sini ciri-ciri kapitalisme. Ciri-cirinya yaitu mementingkan diri sendiri, hak milik perseorangan dijamin, memberikan kebebasan sepenuhnya, dan persaingan bebas, harga sebagai penentu. Adapun kelebihan dan kekurangannya sistem ekonomi kapitalisme, yaitu mendorong masyarakat untuk memiliki banyak peluang dalam pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, prinsip bebas antara individu dapat mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga tetap dalam wajar, serta membantu mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat kesederhanaan. 3. Memberikan motivasi kepada tiap individu untuk mengembangkan kreatif. Adapun kekurangannya, yaitu persaingan yang sangat sengit. 2. Terjadi perbedaan yang radikal antara hak majikan dan pekerja. 3. Banyak terjadi eksploitasi sumber daya alam. Adapun di sini sistem ekonomi sosialis. Sistem ini merupakan sistem yang pada prinsipnya segala sesuatu
baik dalam pelaksanaan pengolahannya, semuanya diatur oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah baik dalam sistem ekonominya ataupun otonomi negaranya. Di sini ada pun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, yaitu segala sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Segala kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Ketiga, semua perusahaan berada di bawah kendali negara. Harga dan penyaluran barang dikendalikan juga oleh negara. Terakhir, tidak ada perbedaan antar masyarakat. Dan adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihannya ketersediaan kebutuhan pokok yang mudah. Kedua, kegiatan ekonomi dapat lebih maju karena persaingan yang ada. Adapun kekurangannya yaitu kesulitan pemerataan pendapatan. Kedua, untuk membatasi kebebasan, dan ketiga, menimbulkan monopoli. Terakhir, di sini ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi, kapitalisme, dan sosialis, di mana sistem ekonomi ini dipilih oleh sistem pelaksanaan apa yang baik diterapkan dari kedua sistem ekonomi yang sudah dijelaskan tersebut, serta membuang sistem yang tidak dianggap dapat memajukan suatu sistem perekonomian. Adapun di sini ciri-cirinya yaitu pemerintahan dan pihak swasta mempunyai peran aktif dan kerja dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah memberikan kebebasan pada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adapun kekurangan dan kelebihannya sistem ekonomi campuran. Itu pertama, hak perseorangan diakui, terjamin stabilitas ekonomi. Penetapan harga bisa dikendalikan. Pemerintah juga mementingkan kepentingan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah lebih besar dari pihak swasta. Pemerataan pendapatan sulit untuk diwujudkan. Dan masih banyak masalah ekonomi yang sering terjadi pada inflasi dan pengangguran. Adapun di sini sistem ekonomi yang terakhir. Sistem ekonomi Islam. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa dalam sistem perekonomian Islam, aspek-aspek kemanusiaan sangat diperhatikan. Keseluruhan ajaran agama Islam bermuara pada kemaslahatan manusia, termasuk tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, menghapus kesengsaraan, kerugian seluruh manusia. Sistem ekonomi ini dilandasi oleh Al-Quran, hadis, bahkan qiyas, sehingga sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang berbasis konvensional dan kadang menimbulkan praktek haram seperti riba. Ciri-ciri ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah atau hukum, dan moral. Seimbang antara keharmonian dan kebendaan. Untuk menciptakan keseimbangan antar kepentingan individu dan umum. Kebebasan individu juga terjamin. Negara berwenang turut ikut campur dalam perekonomian. Adapun di sini kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu menjunjung kebebasan individu dan melarang larangan penumpukan harta kekayaan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Kurangnya yaitu lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Kekurangan praktik ekonomi Islam dari ekonomi konvensional. Tidak adanya kehadiran yang jelas dalam negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan tentang saya ekonomi. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.